Salam. Oke, baik, kita mulai ya. Suara Bapak terdengar? Terdengar. Terdengar, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan coba diskusikan pembahasan materi yang sebelumnya dan materi yang akan kalian tugas yang akan dikerjakan ya. Di materi sebelumnya, Bapak buka dulu ininya ya, classroom-nya. Ini terima kasih buat yang sudah mengirimkan tugas ya. Di pertemuan 2 di sini ada beberapa pertanyaan nih. Nah, di sini pembahasannya tentang storyboard. Nah, ada yang sudah benar ya jawabnya, ada yang masih belum sesuai dengan pertanyaannya seperti ini nih. Nah, ini Adika itu hanya menyebutkan komponennya saja, sementara pertanyaannya itu sebutkan dan jelaskan ya. Nah, mungkin di materi yang diberikan itu hanya menyebutkan komponen dari storyboard. Nah, ini juga, jadi komponen storyboard itu, ini sudah disebutkan, ada sketsa, bisa ditambahkan warna yang digunakan nanti, kemudian ada teks, kemudian jika diperlukan bisa ditambahkan narasi, animasi, video, audio, dan interaksi dengan pengguna. Nah, ini hanya menyebutkan saja yang Adika. Dan Erna juga ini menyebutkan saja ya, menyebutkan, tapi ada yang sudah lengkap nih, seperti punya Anggi ini. Anggi ini udah menjelaskan udah menyebutkan bagian dari storyboard atau komponen dari storyboard dan sudah menjelaskan masing-masing komponen yang telah disebutkan. Misalkan judul itu isinya judul, ada adegan, ada episode, ada halaman. Kemudian subjudul berisi tentang penjelasan setiap adegan. Ini juga bisa ya, visual, audio, dialog, dan seterusnya. Nah, ini yang diharapkan dari pertanyaan tugas kelas ini ya, yang seperti yang Anggi jawab ya, menyebutkan dan menjelaskan. Kemudian masih ada yang belum mengumpulkan juga, 2 orang ya, mohon dibantu temannya. Kemudian yang berikutnya, ada ini nggak, ada yang bingung nggak dari komponen dari storyboard gitu? Karena hari ini kita akan membuat storyboard. Ini sebenarnya tidak harus semua ada ya, tidak harus semua ada. Nah, ini. Nah, ini tidak harus semua ada, misalkan intinya pertama kalau sketsa atau gambaran layar itu memang harus ada, karena seperti apa nanti hasil dari media interaktifnya itu nanti tergambar atau terbentuk di sketsa. Kemudian kalau ada warna, ditambahkan warna di situ. Warnanya nanti yang menjadi dominan apa? Kemudian ukuran grafik, penempatan ya, di sini juga harus ada. Kemudian teks asli bisa ditampilkan teks aslinya atau bisa ditampilkan blok teksnya. Itu boleh ya. Lalu warna ini tipografinya, font yang digunakannya apa. Kemudian kalau ada narasi, silakan tambahkan narasi. Kalau ada animasi juga silakan tambahkan. Lalu kalau ada video juga silakan tambahkan. Audio silakan tambahkan. Nah, ini yang ditampilkan di storyboard itu judulnya saja ya. Judulnya saja, kemudian boleh topiknya ditampilkan di situ, sehingga nanti karena belum ada ya, bahannya belum ada kan harus dibuat dulu tuh. Jadi storyboard itu hanya perencanaan. Jadi kira-kira nanti media interaktifnya akan seperti apa. Nah, ini di sini di storyboard dimunculkan. Makanya cukup judul-judulnya saja dan cukup di mana nanti diletakkannya. Misalnya kalau ada animasi ini akan diletakkan di sebelah mana. Kalau ada video itu nanti akan diletakkan di sebelah mana. Tidak harus setiap halamannya ada animasi atau video, tidak harus ya.
Tapi minimal dari seluruh desain media interaktif itu memunculkan animasi, entah di halaman mana, entah misalkan di tempat yang mana, silakan. Yang penting ada animasinya, ada videonya, dan ada audionya juga, ya. Oke, ini tentang storyboard ya, komponen storyboard. Kemudian di tugas sebelumnya ada lagi nah, ini struktur. Jadi di tugas selanjutnya ya, itu yang telah kalian jawab juga, kalian harus bisa membedakan struktur linear, hierarkikal, non-linear, dan composite. Nah, jadi nanti ketika nanti akan membuat media interaktifnya, mau pakai struktur yang mana? Ini memilih ya, memilih mau pakai linear, mau pakai hierarkikal, non-linear, atau composite. Di sini juga sudah ada yang menjawab ya, yang sudah benar nih. Contohnya dari Asep Abdul nih. Kalau linear itu satu rangkaian cerita yang berurut. Nah, jadi satu rangkaian cerita yang berurut dari awal sampai akhir tuh, misalkan halaman 1 ke halaman 2, halaman 2 ke halaman 3, halaman 3 ke halaman 4, begitu seterusnya, itu yang linear. Nah, kemudian kalau yang hierarki itu biasanya dari atas ke bawah. Kayak contoh yang Bapak sampaikan kemarin di situs itu salah satu contoh yang hierarki. Kemudian ada non-linear juga. Non-linear itu pengembangan dari hierarki. Ini sebenarnya materinya sudah disampaikan ya. Ini biar jelas pakai gambar. Nah, nih. Ini linear nih. Ini halaman pertama misalkan. Halaman pertama, nanti dari halaman pertama itu bisa ke halaman kedua, ya. Dari halaman kedua, ini halaman kedua pembuatan ya. Kalau judulnya itu yang pertama homepage, yang kedua halaman 1, yang ketiga halaman 2, yang keempat halaman 3. Ceritanya kalian yang ini itu bikin 4 halaman. Jadi kalau ada 4 halaman berarti ada 4 file di sini. Jadi halaman ke 1 ini diakses setelah mengakses homepage. Halaman kedua ini bisa diakses setelah mengakses halaman 1. Jadi tidak bisa loncat dari homepage ke halaman 3. Nah, ini yang linear. Kalian bisa bikin yang seperti ini juga. Kalau kalian misalnya yang suka main game misalkan ya, itu mirip seperti ini. Jadi linear. Misalkan kalau mau ke petualangan ke-2 ini, jadi harus selesaikan dulu nih petualangan ke-1. Nah, sebelumnya juga harus masuk dulu ke awal petualangan misalkan. Nah, ini linear. Tidak harus seperti ini, tapi kalau ada yang memilih seperti ini, silakan ya. Kemudian yang kedua, kalau memilih hierarkikal seperti ini. Jadi hierarki itu. Ini halaman awalnya. Halaman awal nanti ada menu, ada 5 menu. Nanti kalau dipilih ke sini, dia akan ke sini, ke bawah sini. Terus kalau dipilih yang pertama ini, nanti dia ada lagi di bawahnya. Boleh misalkan ada 3 halaman kedalaman, boleh ada 2 ya. Jadi kalau misalnya mau ke sini ya, ke informasi ini, dia harus naik dulu, naik, baru pilih menu ini, turun lagi. Naik lagi, pilih yang menu selanjutnya, turun lagi. Nah, ini hierarkikal. Boleh memilih struktur yang ini. Ini yang non-linear. Kalau linear tadi satu arah. Kalau non-linear itu bisa kemana-mana. Dari sini bisa ke sini. Misalnya ini halaman ini bisa ngakses langsung ke ujung misalkan. Atau yang kedua, atau yang ke sana. Itu bisa. Ini non-linear. Nah, kemudian yang composite ini gabungan dari linear dan hierarki. Jadi struktur composite. Ini ada 2 misalkan pilihan mau ke sini. Berarti ini kalau digambarkan ada 5, 6 ya. Ini berapa? 6, ini 7. Berarti ini kita perlu 14 halaman tuh. Ada 14 file berarti kalau membuat struktur composite. Tapi kalau misalnya dikurangi ini cuma 3 ya silakan. Ini cuma 2 silakan. Ini kalau strukturnya struktur composite. Jelas? Perbedaannya struktur navigasi. Jelas, Pak. Oke. Selanjutnya kita bahas lagi yang pertanyaan di tugas sebelumnya ya. Ini sudah. Nah, ini lagi. Nah, ini flowchart ya. Flowchart ini ada beberapa yang sudah betul ya menjawabnya. Di flowchart itu pokoknya ada gambar atau diagram. Kemudian kata kuncinya ada alur kerja. Alur kerja. Ini juga sudah dibahas.
Nah, ini intinya ada gambar atau ada bagan ya. Kemudian ada simbol-simbol tertentu. Nah, ini nih. Ada simbol. Sebenarnya tidak hanya satu, dua ya. Ini cuma ada satu ya, satu dua sama panah mungkin. Itu tidak hanya dua saja kalau flowchart, tapi ada banyak ya, ada pengkondisian dan seterusnya. Tapi kita pakai hanya gambar ini aja, yang persegi panjang dan panah. Dan ini menggambarkan nanti struktur navigasinya akan seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian memilih struktur navigasi linier, nah ini maka lurus. Nah kalau ini apa kira-kira nih? Struktur apa nih? Ayo silakan, struktur apa kira-kira? Campuran. Nggak ada campuran. Yang istilahnya apa tuh? Campuran. Composite. Oke, composite ya. Ya, composite. Di sini kenapa composite? Karena di sini ada hierarkinya ya. Nah, ada liniernya juga gitu. Jadi dia dicampur ya atau jadi composite. Istilahnya adalah composite. Nah, di sini sudah tergambar tuh, ada bagan ini, ada simbol ini, tergambar urutan prosesnya. Bahwa kalau misalnya mau melihat informasi abad ke-19, nah kita nggak bisa mengakses petunjuk ya. Kita nggak bisa mengakses materi, tapi dia harus melalui sejarah matematik, baru ke abad nih, abad-abad. Nah, jadi kalau mau informasi tentang misalkan nilai optimum, berarti dia harus masuk ke materi. Itu di sini sudah tergambarkan urutan proses secara mendetail. Nah, kemudian hubungan antara suatu proses itu juga ada di sini. Misalkan nilai optimum itu dengan materi, dengan menu utama. Nah, ini menggambarkan interaksi ya atau instruksi dari suatu proses. Nah, ini flowchart ya. Inti dari flowchart. Jelas flowchart? Jelas. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya 1, 2, 3. Nah ini. Satu lagi. Ini udah dinilai, coba yang Asep. Adika nih yang 100. Nah ini ini contoh dari, jadi kalian tuh di sini harus menganalisis ya, harus menganalisis website atau media interaktif yang telah dibuat dan di hosting atau disimpan di SMKN 2 CMI-Multi ya. Nah, kemarin sudah di-share linknya. Nah, ini tampilannya nih. Jadi kalian harus menganalisis ini. Nah, pertanyaan pemandunya adalah ini. Misalkan informasi pada website itu tentang apa tuh? Apakah pembelajaran atau dunia usaha atau hiburan? Nah, setelah melihat ini, oh ternyata ini tentang sebuah usaha ya. Usaha dari sebuah studio. Oke, udah benar ya. Coba Adika ya tadi ya. Kemudian yang kedua jumlah halaman. Ada berapa nih? Beranda 1 ya. Tentang 2. Kontak 3. Ini ada 3 halaman. 1, 2, 3. Oke. Kemudian nama file. Nah, ini nama file yang tidak terdapat. Nah, berarti kalian harus mengecek ininya nih. Di atas ketika beranda ini nama filenya nih. Jadi ketika pertama kali dibuka ya website itu, nama filenya harus ya. Nama filenya harus index.html. Tuh index.html. Maka kalau kita hosting, kalau kita tempatkan di server ya, itu nanti secara otomatis terbuka di halaman awal. Nah, ini beranda ini index.html1, terus yang kedua about.html tuh 2, yang ketiga kontak.html. Ada 3 file. Nah, yang tidak terdapat adalah image.html. Di situ tidak ada. Kemudian konten yang ditampilkan, teks, gambar suara, ada video atau gambar video. Setelah dicek di sini, nah ini di sini nggak ada video di sini. Jadi yang ada cuma teks dan gambar saja. Ya, teks dan gambar saja. Ini contohnya. Tuh, tidak ada ya. Nah, tapi dalam nanti di aplikasinya, nanti insya Allah kita akan menggunakan aplikasi Rocket Cake ya. Ini dibuat oleh Rocket Cake. Aplikasi yang pembuat web ya, developer, tapi dia tidak berbayar ya, bisa tidak berbayar, tapi hasilnya bisa seperti ini.
Nah, sebetulnya bisa untuk menampilkan video ya dari YouTube langsung bisa di embed atau dimasukkan bisa, kemudian ditambahkan suara juga biar lebih interaktif juga bisa ya. Nah, ini jawabannya adalah teks dan gambar saja. Kemudian jumlah gambar yang dibutuhkan untuk membangun website. Nah, ini kalian harus menghitung gambarnya. Ini ada satu ya. Nah, ini satu, ini kan gambarnya beda-beda tuh. Coba di halaman lain ada nggak gambar 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini yang ini, nah ini sama ya gambarnya sebenarnya. Jadi halaman benanda dan halaman tentang ini gambarnya sama. Tuh, sama berarti jumlah gambar yang dibutuhkan untuk membangun website ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah gambar. Dan ini jawabannya udah benar semua. Jelas? Ada pertanyaan silakan. Ada waktu 8 menit lagi. Oke. Sekarang nanti kalian di ujung pembelajaran kita itu tapi tidak harus seperti ini ya. Kalau yang Bapak ini strukturnya masih hierarki itu, atau mungkin bisa dikategorikan dengan non-linear gitu. Jadi kemana-mana ya, bisa kemana-mana langsung. Nah, untuk tugas selanjutnya ya, tugas hari ini nanti Bapak akan posting pukul 11 ya, karena mungkin sesaat lagi mungkin jam 9 Pak Agus akan memberikan materi. Tugasnya itu kalian nanti harus membuat storyboard ya, storyboard seperti ini. Ini Bapak ada contohnya nih. Ini formatnya seperti ini. Jadi di sini ada nama file, audio, kemudian tautan atau link. Ini sederhana saja ya. Visual ini dia menggambarkan nanti kira-kira nanti akan halamannya akan seperti apa ya. Halamannya akan seperti apa di sini. Ini satu halaman, satu storyboard ya. Jadi kalau kalian bikin 3 halaman, ininya berarti harus 3. Si filenya harus 3. Ini di visual, kemudian nama filenya apa. Lalu kalau ada audionya tuliskan ya, karena nanti bisa saja si websitenya atau si halamannya itu akan dimasukkan audio. Nah, kemudian tautan, kalau di sini di halaman ini ada tautan atau link, silakan tautannya kemana di sini. Nah, ini biar lebih jelas, ada contohnya. Ini Bapak ambil dari storyboard dari yang SMKN 2 CMI Das Multi ya. Ini yang halaman kontak HTML-nya, walaupun ini masih salah nama filenya, harusnya bahasa Inggris ya. Jadi kalian isi di visual ini, misalkan ini teks nama studio, kita bandingkan dengan hasil akhirnya. Ini yang kontak. Nah, ini teks nama studio di sini, multimedia, foto dan video. Ini teks ya, bukan gambar ya, teks. Kalau kalian misalkan ingin gambar atau icon gimana Pak, atau logo, berarti nanti tulis di sininya. Di sininya logo, misalkan logo nama, misalkan kalian ingin mengangkat perusahaan komputer misalkan ya. Terus ini logo perusahaan komputer misalkan. Atau misalkan nanti karena pembelajaran berarti logo materi misalkan di sini. Logo materi itu boleh. Kemudian di sini ada menu ya, pilihan, kita lihat hasilnya juga. Di sini menu tuh di kanan, Bapak tempatkan di kanan menunya. Kemudian di sini ada yang di belakang ini ya, yang gray ini. Ini gambar background, foto halaman studio. Nah, ceritanya gitu. Nah, hasilnya juga di sini ini gambar tuh, gambar background. Kemudian di sini ada teks judul halaman. Nah, ini juga sama teks judul halaman. Ini judulnya apa? Hubungi kami gitu, judulnya. Lalu di sini ada teks deskripsi kontak. Nah, di sini ada teks deskripsi. Nah, caranya gimana nih? Lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Kami undang Anda. Seperti ini ya. Teks. Jadi tidak harus dituliskan teksnya. Cukup misalkan blok teksnya apa gitu. Blok judulnya apa. Kemudian nanti kalau ada link ya, karena ini Bapak nggak ada audionya, kalau ada link nanti linknya cantumkan di sini. Jadi si halaman ini nanti dia akan bisa mengakses ke halaman yang mana saja. Di sini ada index HTML, ada about, harusnya ini about.html. Nah, seperti ini linknya nih. Itu bisa dilihat di sini ya, dilihat tuh di bawah sini. About.html,
ini kontak, ini beranda, index.html. Nah, seperti ini yang harus dikerjakan oleh kalian ya. Kemudian dikerjakannya tidak dalam bentuk ini ya. Boleh misalkan boleh pakai file, boleh juga menggunakan, disarankan tapi ya disarankan harus menggunakan manual, pakai pensil, pakai kertas ya, kertas. Jadi tidak harus pakai file seperti ini. Nah, terus ada pertanyaan dulu silakan. Ada waktu 3 menit nih untuk tugasnya. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, silakan. saya mau nanya. Iya. Jadi itu tuh ngebuat itunya satu aja. Kalau ini contoh 1 halaman ya. Tapi kalau misalnya di planning kemarin kan 3 halaman ya, berarti bikin 3 halaman. Oh, berarti bikin 3 halaman. 3 halaman, karena kan di rencananya kan nanti halamannya itu ada 3. Pak kalau lebih gimana? Silakan saja ya. Kalau misalnya mau Pak, pengen saya mau 5 halaman. Nah, dengan struktur linear misalkan. Karena masih banyak informasinya, masih banyak gitu. Itu silakan saja. Tapi minimal 3 halaman. Ya, jelas ya? Iya Pak, makasih. Iya, terima kasih. Ada lagi silakan. 2 menit lagi. Cukup jelas hari ini? Jelas, Oke, Pak. ya, terima kasih. Kalau sudah jelas, ini nanti tugasnya akan Bapak share ya di jam 11 ya, dikerjakan sampai jam 5. Kalau di atas itu nanti silakan kumpulkan saja, tapi statusnya akan berubah ya, jadi late. Jadi Bapak akan membedakan antara yang tepat waktu dan di luar waktu itu. Tapi silakan usahakan saja untuk mengerjakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya nanti Pak beda apa dengan hasilnya, nah seberapa beda ya? Karena perencanaan ini, praproduksi ini harus menggambarkan nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah, kalau misalnya beda-beda sedikit ya mau dirubah misalkan di tengah-tengah ya silakan. Ternyata ada ide lagi Pak yang kemarin tuh yang sudah dikumpulkan, misalnya saya pengen ada perubahan ya silakan saja di tengah-tengah ya atau di minggu kedua. Jadi targetnya sebelum kita project work praproduksinya harus matang gitu. Jadi nanti mau bikin halaman atau media interaktif seperti apa di akhir Agustus ini harus sudah fix ya, harus sudah benar. Sehingga nanti pas pertemuan selanjutnya setelah project work, kalian nanti kita tinggal ini membahas tentang toolsnya. Membahas tentang toolsnya dan bagaimana cara mewujudkan perencanaan yang telah kalian buat di praproduksinya. Kalau tidak ada pertanyaan, itu saja mungkin yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.